Halo teman-teman semua, rekan-rekan semua dimanapun para pecinta ternak burung puyuh. Kembali lagi di channel Belajar Gerah Kepuyuh ini. Pada video kali ini saya kembali berbagi informasi, berbagi sedikit pengalaman tidak bermaksud menggurui teman-teman. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama menggali ilmu, dan kita saling berbagi pengetahuan teman-teman. Yang paling penting kita tetap semangat, terus berjuang, tidak putus asa, karena keberhasilan kita ketika kita tetap berjuang, ketika yang lain menyerah kita tetap bertahan, kita terus belajar. Itulah orang yang berhasil, teman-teman. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas saya akan membahas tentang bagaimana cara menyikapi, bagaimana cara menghadapi situasi yang sulit ketika kita beternak burung puyuh. Salah satunya adalah harga pakan naik harga pakan terus naik teman-teman. Mungkin di Pulau Jawa di Sumatera, saya ada di Kalimantan teman-teman. Tentu di Kalimantan jauh lebih mahal karena biaya transportasinya cukup lumayan Jadi bagaimana cara kita menyikapi di tengah-tengah situasi ini teman-teman. Ini yang paling penting supaya ternak burung puyuh kita ini bisa tetap berjalan teman-teman. Kita lihat nih burung puyuh yang kecil mungil ini itu memang membutuhkan pakan yang cukup nutrisi yang cukup. Kalau tidak teman-teman, maka pengaruhnya tentu produksi telurnya akan tidak maksimal Nah teman-teman, ini yang perlu kita sikapi Nah, karena ketika burung puyuh kita ini mulai bertelur, tentu harapan kita pakan tidak pernah berhenti tidak pernah kehabisan stok Nah, kenapa teman-teman? Kalau pakan puyuh kita kehabisan burung puyuh kita ini sempat telat, tentu telurnya akan drop Nah, kemudian ada juga yang bertanya kepada saya, berapa lama burung puyuh kita ini mulai bisa bertelur Secara praktiknya teman-teman, ini pengalaman saya itu usia 35 hari 40 hari itu sudah belajar mulai belajar bertelur teman-teman. Jadi mulai belajar bertelur, dan telurnya seperti ini teman-teman. Ini belajar bertelur teman-teman. Jadi telurnya belum begitu maksimal belum begitu besar masih kecil teman-teman. Telurnya kecil karena memang baru belajar. Jadi idealnya 40 hari itu sudah bertelur teman-teman. Cuma telurnya belum maksimal mungkin 20% 30% teman-teman. Nah itu kalau sudah di atas 2 bulan baru kembali akan normal akan bertelur maksimal Nah teman-teman, kembali lagi. Nah, bagaimana cara kita menyikapi situasi yang sulit yang kita hadapi terutama ketika pakan naik kita sudah terlanjur berternak puyuh, kemudian burung puyuh kita ini belum bertelur semuanya baru belajar bertelur, kemudian harga pakannya naik teman-teman. Nah, lalu bagaimana kita menyikapinya? Nah, tentu memang setiap kita berusaha tentu kita harus punya modal awal Nah, modal awal ini adalah kita siapkan gunanya untuk untuk menunggu sampai burung puyuh kita ini bisa produksi Kalau sudah produksi, tentu hasil telurnya itu teman-teman hasil telurnya itu bisa kita pakai untuk tentunya membeli pakannya. Nah, kalau pakannya itu tidak tersedia atau kurang teman-teman, tentu tidak ada hasilnya karena ini puyuh petelur Nah teman-teman, ini punya saya nih, saya sortir saya sortir. Tujuannya apa kalau usia sudah 2 bulan itu teman-teman sudah kita laku jual saya sudah punya langganan tujuannya supaya kita bisa stok pakan Nah, kalau stok pakannya sudah ada, maka burung puyuh kita yang baru belajar bertelur ini teman-teman itu tentu akan semakin maksimal Nah, ini punya saya teman-teman nih. Nah, ini burung puyuh jantan memang saya sisihkan yang jantan teman-teman. Itu saya pakai modal modal untuk
tentunya membeli pakan ya. Nah, ini berapa ratus ini ya, gemuk-gemuk ya teman-teman. Memang sengaja nih saya pelihara untuk berdaging ya, ini tipe telur tapi yang jantan untuk berdaging ya teman-teman. Ternyata saya sortir ya, jadi saya sortir cukup lumayan banyak teman-teman. Nah, ini sudah ada yang booking ya, ini per hari sudah yang pesan 100 ekor ya, satu hari 100 ekor. Ini per ekornya saya jual ya cukup murah teman-teman ya, 8.000 ya, jadi 8.000 saja per ekornya ya, 8.000 per ekor ya. Jadi yang beli ini ya warung makan ya, warung makan yang biasa pesan sekali pesan 100 ekor ya, lumayan lah ya, lumayan untuk kita membantu membeli pakan teman-teman ya. Nah ini juga di bawah juga ada teman-teman. Nah ini bang sengaja nih saya akan jual ya, jadi ini khusus yang kita jual teman-teman. Nah ini saya kasih tempat khusus ya. Nah ini teman-teman, baik. Nah teman-teman ini ya, ini baru mau bertelur ya teman-teman. Ini sudah regenerasi ya, jadi ini belum bertelur nih ya, baru ada satu telur ya, baru belajar bertelur ya teman-teman. Ini usia 40 hari ya. Ini teman-teman kalau usia 40 hari itu baru belajar bertelur ya. Nah kalau sudah waktunya kita sortir ya teman-teman. Nah supaya apa? Ada juga kadang yang betina itu tidak bertelur ya teman-teman. Makanya kita harus paham, kita harus teliti ya. Jadi tadi baru saya sortir yang jantan atau yang betina pun kalau sudah nggak bertelur kita harus pindahkan ya. Kenapa? Karena itu memboroskan pakan ya. Nah lihat makannya sangat kuat. Nah kalau nggak kita pindahkan memang kita akan rugi ya, karena yang kita ambil itu telurnya ya. Nah lebih baik kita sisihkan kemudian kita jual supaya kita bisa stok pakan ya, stok pakan supaya yang betina lebih cepat bertelur, akan cepat maksimal ya teman ya. Jadi makanya sangat kuat ya, jadi nggak bisa telat kerjanya, memang makan terus ya teman-teman. Ini burung seperti ini ya. Nah itu makanya buat teman-teman kalau memang kita belum siap ya, kita belum paham bagaimana cara sistem ya atau manajemennya teman-teman, kita tentu banyak yang gulung tikar atau berhenti menyerah karena memang wah sangat rugi, betul ya teman-teman, akan rugi ya. Kenapa? Karena setiap hari kita harus ngasih makan sementara telurnya belum ada. Nah makanya saya antisipasi teman-teman ya, yang jantan saya sisihkan, itulah stok untuk saya beli pakan ya, supaya yang betina, jadi stok pakan kita ada, yang betina akan lebih maksimal bertelurnya. Nah teman-teman, ini informasi, ini pengalaman ya yang saya alami, makanya sampai hari ini teman-teman saya masih tetap pelihara puyuh. Dan yang jantan sudah ada channel ya, saya sudah link, ada beberapa warung makan yang memang siap menampung ya, yang sudah tidak produktif ya. Ya teman-teman, ini sekedar informasi saja ya. Bila video ini bermanfaat buat teman-teman ya, silahkan ya, bisa dipakai ya pengalaman ini ya teman-teman. Jadi saya berharap teman-teman tetap semangat ya, yang baru beternak burung puyuh, bagi pemula khususnya, supaya burung puyuh kita nih kita pelihara dengan baik ya teman-teman, supaya hasilnya akan lebih maksimal lagi ya. Saya kira ini saja teman-teman video kali ini ya, yang saya bagikan, kiranya bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.